Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Kita masuk pada bagian 5 atau bagian terakhir dari pembacaan buku Masuk ke Arus Dhamma. Dalam bagian 5 ini nanti akan dibacakan appendix yang berisi cara-cara pengembangan konsentrasi, berupa cara meditasi jalan atau cangkama, dan juga cara meditasi duduk. Akan dijelaskan 4 cara. Buku Masuk ke Arus Dhamma atau Entering the Stream of Dhamma oleh Praacaryatun Kipapanyo, ahli bahasa Dr. Anda Yasodhara Wena Sintiawati dan Dr. Anda Sujata Lani Anggawati. Diterbitkan oleh Wisma Sambodhi, Klaten. Baiklah, kita akan mulai membacakan bagian appendix dari buku ini. Cara-cara pengembangan konsentrasi. Meditasi jalan atau cangkama. Persiapan untuk jalan cangkama. Lebar jalur untuk jalan cangkama sebaiknya kira-kira 1 meter dan panjangnya 15 meter. Jalur itu harus halus sehingga orang yang sedang berjalan tidak khawatir akan tersandung. Sebelum mulai, berdirilah di satu ujung jalur menghadap ke ujung lainnya. Satukan kedua telapak tangan atau anjali di dada atau di dahi sebagai tanda penghormatan kepada Sang Buddha. Kemudian, buatlah tekad berikut. Aku berniat untuk berlatih jalan cangkama sebagai suatu penghormatan untuk kemurnian Buddha, Dhamma, dan Sangha. Juga untuk keluhuran-keluhuran orang tuaku, guru-guruku, serta mereka yang telah berbaik padaku. Semoga aku dapat mengembangkan kewaspadaan, ketenangan, dan kemampuan untuk tahu dan melihat kebenaran dengan jelas. Semoga manfaat tindakanku ini memberi inspirasi semua makhluk untuk saling memaafkan dan hidup berbahagia. Kemudian turunkan kedua tangan di depan tubuh. Tangan kanan menggenggam bagian belakang telapak tangan kiri seperti ketika orang sedang berdiri dalam sikap serius. Jagalah pikiran agar tetap netral. Jangan biarkan pikiran condong kepada hal-hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Berpikirlah, mulai detik ini aku akan menyingkirkan semua pikiran lain kecuali niat untuk melatih jalan cangkama. Kemudian ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Dengan penuh perhatian, tariklah nafas perlahan-lahan sambil berpikir Bud. Dengan penuh perhatian, hembuskan nafas perlahan-lahan sambil berpikir Do. Dengan penuh perhatian, tariklah nafas perlahan-lahan sambil berpikir Dham. Dengan penuh perhatian, hembuskan nafas perlahan-lahan sambil berpikir Mo. Dengan penuh perhatian, tariklah napas perlahan-lahan sambil berpikir Sang. Dengan penuh perhatian, hembuskan napas perlahan-lahan sambil berpikir Go. 2. Lakukan itu 3-7 kali atau lebih untuk menyatukan Buddho, Dhammo, dan Sangho ke dalam pikiran. 3. Kemudian lakukan bagian Buddho saja dan mulailah berjalan sesuai dengan salah satu dari cara-cara berikut ini.
Cara pertama untuk berjalan cangkama. Dengan penuh sati, ayunkan satu kaki sambil berpikir but, dan kemudian ayunkan kaki satunya sambil berpikir do. Lakukan ini terus sementara Anda berjalan di sepanjang jalur. Setiap kali perhatian Anda tidak pada langkah, Anda tahu bahwa Anda telah kehilangan sati, dan Anda harus mulai lagi sampai pikiran Anda kokoh tertancap pada setiap langkah. Jangan berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat. Berjalanlah dengan kecepatan biasa. Inilah metode pengembangan konsentrasi di mana tindakan berjalan digunakan sebagai objek perhatian. Ketika Anda sampai di ujung jalur, berbaliklah. Selalulah berbalik ke kanan dan berjalanlah bolak-balik berulang-ulang. Cara kedua untuk jalan cangkama. Dalam metode ini, objeknya bukan berjalan, melainkan pernafasan. Berpikirlah but ketika Anda menarik nafas dan do ketika Anda menghembuskan nafas. Dengan cara ini, Anda berkonsentrasi pada nafas dan kata parikama buddho sebagai latihan konsentrasi. Ketika Anda sudah lelah berjalan, berdirilah di tempat, tetapi teruslah menancapkan pikiran pada buddho seperti sebelumnya. Cara ketiga untuk jalan cangkama. Dalam metode ini, orang berkonsentrasi pada satu bagian tubuhnya. Pilihlah suatu bagian yang terasa mudah diperhatikan. Bagian tubuh ini akan digunakan sebagai objek perhatian, di mana sati dan sifat tahu pikiran akan tinggal bersama. Bagi seorang pemula, pertama-tama berlatihlah dengan membayangkan penampilan fisik bagian tubuh tertentu itu. Misalnya, warna, tekstur, dan lokasinya. Dengan melakukannya berulang-ulang, Anda dapat menancapkan pikiran pada bagian itu dengan lebih cepat, dengan atau tanpa menutup mata. Jika Anda telah cukup terampil untuk bagian itu, maka Anda kemudian dapat berpindah, melakukan hal yang sama untuk bagian-bagian lain. Melihat bahwa semua bagian tubuh memiliki sifat-sifat dasar yang sama. Lewat metode ini, Anda akan memiliki fondasi yang baik untuk perkembangan kebijaksanaan atau pandangan terang vipassana. Metode ini tidak menggunakan objek langkah kaki, melainkan nama bagian tubuh. Misalnya, taco yang artinya kulit, ati yang artinya tulang, sebagai kata parikama. Cara keempat untuk jalan cangkama. Dalam metode ini, Anda berkonsentrasi pada objek-objek mental yang muncul di dalam pikiran, baik yang kasar maupun halus, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Anda hanya sekedar memperhatikan saja munculnya objek-objek mental. Jangan sekali-kali berpikir tentang sumbernya, karena Anda malahan akan lebih melipat gandakan dan menguatkan perasaan itu. Objek mental apapun mempunyai penyebab, maka Anda harus cukup memiliki perhatian untuk mengetahui dan melihat dengan jelas penyebab suatu objek mental. Amatilah bagaimana objek itu berkembang. Penyebab yang dimaksudkan di sini adalah penyebab dari dalam, yang sudah lama berada di dalam pikiran. Ada bahan bakar siap pakai di dalam pikiran, yaitu nafsu keinginan atau tanha yang menginginkan lebih banyak objek indria dan suasana sensual. Pikiran sudah lama sekali selalu menginginkan makanannya dalam bentuk penglihatan, suara, bau, cita rasa, dan sensasi-sensasi sentuhan selama kehidupan lampau yang tak terhitung banyaknya. Begitu juga, di dalam kehidupan sekarang ini, pikiran menginginkan objek-objek mental yang panas
melalui mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Semua ini telah terpatri secara mendalam di pikiran dan berfungsi sebagai penyebab dari semua objek mental. Bentuk, suara, bau, cita rasa, dan sensasi-sensasi sentuhan hanya memicu penyebab dari dalam. Jika orang memahami sesuatu lewat indria, pikiran cenderung melekati persepsi itu dan memikirkannya sampai hal itu melekat erat di pikiran. Objek mental adalah tempat beradanya pikiran. Maka jika Anda berkonsentrasi pada suatu objek mental, Anda sebenarnya mengamati pikiran itu sendiri. Sementara mengamatinya, Anda harus sadar bila keserakahan, kemarahan, emosi yang kuat, atau kebodohan batin muncul di pikiran. Anda harus mempunyai sati yang cukup untuk dapat melihat penyerang apapun yang ada di pikiran dan meredakannya sampai lenyap. Tetapi yang penting, Anda jangan sampai membiarkan pikiran memikirkan sumber objek mental yang bisa berupa bentuk, bunyi, bau, cita rasa, sentuhan, atau iri hati. Karena perasaan Anda akan menjadi lebih kuat dan ini akan lebih merugikan pikiran. Cara yang benar adalah berkonsentrasi semata-mata pada objek mental ketika objek itu muncul di pikiran. Tancapkan perhatian pada objek itu sampai Anda dapat dengan jelas melihat objek itu seperti apa adanya. Segera saja objek itu akan kehilangan kekuatannya dan mati. Inilah perang di dalam, atau konfrontasi antara sati dan objek mental. Apakah Anda akan menang atau kalah? Tergantung pada kekuatan sati Anda. Di akhir jalan Cankama, berdirilah di satu ujung jalur menghadap ke ujung yang lain. Sekali lagi, satukan telapak tangan atau anjali untuk memberi hormat kepada Buddha seperti ketika Anda mulai dan katakan, "Aku telah menyelesaikan jalan Cankama sebagai penghormatan untuk kemurnian Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga latihan ini menjadi berkah bagi diriku sendiri dan juga orang tuaku, guru-guruku, dan semua yang telah berbaik kepadaku. Semoga makhluk-makhluk surgawi, binatang-binatang besar dan kecil, serta mereka yang tidak menyukaiku, juga mendapatkan berkah lewat tindakan yang bermanfaat ini." Kemudian tinggalkan jalur itu dengan penuh perhatian untuk melanjutkan pelatihan konsentrasi duduk. Meditasi duduk. Persiapan untuk duduk. Tempat duduk untuk latihan meditasi haruslah rapi dan bersih sehingga tidak ada kekhawatiran selagi kita duduk. Sebelum mulai, berilah hormat kepada Sang Buddha dengan mengulang beberapa parita, bisa secara ringkas atau lengkap sesuka hati. Di akhir parita, doakanlah diri sendiri dan makhluk lain. Bagi seorang awam, bertekadlah menjalankan Pancasila atau 5 sila untuk menjaga kemurnian pikiran selama pelatihan konsentrasi. Ini merupakan suatu cara untuk menyingkirkan kecemasan akan tindakan-tindakan yang tidak baik di masa lampau, baik lewat fisik maupun ucapan. Pada saat ini, orang harus yakin akan kemurnian silanya dan melupakan tindakan-tindakan jahatnya di masa lampau. Sebaliknya, dia harus mengingat kebaikan-kebaikan tindakan lampaunya, seperti misalnya berdana, menjalankan sila, memikirkan hal-hal yang baik bagi orang lain, dan sebagainya, agar pikiran berada di dalam suasana bahagia. Jika orang tidak dapat secara resmi menyatakan tekad di hadapan seorang biku untuk menjalankan Pancasila,
Dia dapat membuat komitmen sendiri dimanapun juga. Karena pada intinya, niat untuk melepas tindakan yang tidak baik secara fisik dan lisan itulah yang dihitung sebagai menjalankan sila. Komitmen untuk menjalani Pancasila. Orang membuat suatu komitmen dengan diri sendiri untuk menjalankan Pancasila dengan mengucapkan parita berikut. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Mereka yang tidak dapat menghafal bahasa Pali di atas dapat sekedar mengatakan, 1. Saya tidak akan membunuh kehidupan apapun. 2. Saya tidak akan mencuri. 3. Saya tidak akan melakukan perzinahan. 4. Saya tidak akan berbohong. 5. Saya tidak akan minum alkohol atau apapun yang memabukkan. Anda harus jujur pada diri sendiri dan pada komitmen Anda. Itulah cara yang benar untuk menjalankan sila. Setelah itu, katakan yang berikut ini 3 kali. Imani panca sikkhapadani samadhiyami cetanahang silang wadami. Kemudian namaskara 3 kali untuk memberi hormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Para biku dan samanera harus menjaga kemurnian sila dan winaya. Jangan sampai ada kekhawatiran sewaktu berlatih konsentrasi. Sekarang Anda siap untuk mulai. Ingatlah bahwa samadhi duduk dapat dilakukan sebelum atau sesudah jalan cangkama. Jika tidak enak berlatih jalan cangkama, Anda dapat berlatih konsentrasi hanya dengan duduk saja. Bagi pria, duduklah bersila dengan menaruhkan kaki kanan di atas kaki kiri. Bagi wanita, duduklah dengan cara yang sama seperti pria, atau Anda dapat duduk dengan kedua kaki terlipat ke satu sisi, yaitu postur khas wanita Thailand yang duduk di lantai. Yang penting, pilihlah posisi duduk yang nyaman. Kemudian rilekslah dan satukan kedua tangan di depan dada atau dahi, anjali, sebagai tanda penghormatan kepada Buddha, dan buatlah komitmen demikian ini.
Aku sekarang berniat melatih samadhi duduk sebagai suatu penghormatan kepada kemurnian Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan seterusnya seperti waktu jalan cangkama. Kemudian, taruhlah tangan Anda di pangkuan, telapak tangan kanan di atas tangan kiri, kedua telapak menghadap ke atas. Pertahankan tubuh bagian atas agar tegak. Jagalah agar batin waspada dan penuh perhatian. Jangan biarkan pikiran berkeliaran keluar, karena ini akan mengundang nafsu-nafsu indria, kejengkelan, niat jahat, dan lain-lain ke dalam pikiran yang akan menyebabkan depresi, frustasi, dan keresahan. Sebaliknya, berpikirlah, pada saat ini aku akan berhenti memikirkan hal-hal di luar. Aku akan menjaga agar pikiranku berada di masa kini saja. Cara samadhi duduk yang pertama. 1. Dengan penuh perhatian, tariklah nafas perlahan-lahan sambil berpikir Bud. Dengan penuh perhatian, hembuskan nafas perlahan-lahan sambil berpikir Do. Dengan penuh perhatian, tariklah nafas perlahan-lahan sambil berpikir Dham. Dengan penuh perhatian, hembuskan nafas perlahan-lahan sambil berpikir Mo. Dengan penuh perhatian, tariklah nafas perlahan-lahan sambil berpikir Sang. Dengan penuh perhatian, hembuskan nafas perlahan-lahan sambil berpikir Go. 2. Lakukan nomor 1 di atas 3-7 kali atau lebih untuk membawa Buddho, Dhammo, Sangho masuk ke dalam pikiran bersama-sama. 3. Kemudian lakukan hanya bagian Buddho saja. Bernafaslah dengan normal. Pusatkan perhatian pada kata parikama dan nafas Anda. Teruslah memperhatikan. Jangan biarkan perhatian Anda menyeleweng. Ingat, tariklah nafas sambil berpikir Bud, hembuskan nafas sambil berpikir Do. Bila Anda tidak bernafas dengan penuh perhatian, misalnya Anda berpikir Bud sebelum nafas masuk, berarti Anda telah kehilangan sati. Pada saat Anda tidak menghembuskan nafas bersama Do dengan penuh perhatian, sati Anda telah kacau. Maka Anda harus memusatkan perhatian dengan kokoh pada nafas dengan kata parikama yang cocok. Ulangilah ini sampai Anda terampil. Seorang meditator yang terampil dapat menjaga pikirannya pada nafas dan kata parikama untuk jangka waktu yang lama. Ini merupakan cara yang baik, karena dia tahu kapan kehilangan sati. Pada mulanya ini memang sulit. Tetapi bila sering berlatih akan menjadi lebih mudah. Inilah suatu sarana untuk menguatkan sati dan sifat pikiran yang tahu dengan menggunakan nafas sebagai objek pelatihan. Seorang meditator yang terampil dapat menghilangkan kata parikama dan tetap dapat mempertahankan sati pada nafas. Pikiran yang terlatih demikian ini akan mengalami ketenangan yang makin dalam dan sati akan menjadi makin kuat. Cara samadhi duduk yang kedua. Dalam metode ini, kata parikama Buddho dihilangkan. Pusatkan pikiran pada nafas saja. Perhatikan ketika nafas berat dan amati sampai nafas menjadi lebih halus. Sadarilah ketika nafas sudah halus dan amatilah sampai nafas menjadi lebih halus, amat sangat halus. Pada titik ini, orang telah mencapai ekagataramana, kesatuan pikiran. Napas yang halus merupakan tanda pikiran yang halus. Ketika pikiran mencapai tahap ini, orang mungkin mengalami banyak perwujudan pikiran yang tenang. Misalnya, tubuh, kaki, tangan, atau kepalanya mungkin terasa lebih besar. Jika ini terjadi, jangan takut.
Teruslah mengamati nafas halus Anda dengan penuh perhatian, hanya nafas halus saja. Setelah kira-kira 5 menit, sensasi tubuh yang membesar itu akan lenyap. Dalam kasus-kasus lain, beberapa meditator mungkin merasa lebih tinggi, beberapa mungkin merasa lebih pendek, beberapa merasa berputar-putar. Beberapa merasa condong ke satu sisi atau sisi yang lain. Tetaplah memperhatikan nafas dengan penuh perhatian. Abaikan berbagai cetusan pikiran itu. Semua ini hanya muncul dan akan segera berlalu. Kadang-kadang nafas Anda mungkin begitu halusnya sehingga kelihatannya lenyap. Pada titik ini, mereka yang takut mati akan menarik diri dari samadhi. Sebenarnya hal ini merupakan suatu petunjuk bahwa pikiran sudah sepenuhnya terkonsentrasi. Janganlah takut. Terus sajalah mengamati nafas halus, hanya nafas halus saja, sampai akhirnya Anda tidak bernafas sama sekali. Inilah titik di mana tubuh kelihatannya tidak ada. Yang tertinggal hanya sifat pikiran yang tahu. Kadang-kadang, sinar yang benderang atau sedikit terang muncul di sekeliling atau bahkan tubuh lenyap. Sinar benderang ini sebenarnya mengungkapkan sifat pikiran yang tahu. Kebenderangan dan keringanan pikiran pada titik ini akan merupakan pengalaman yang paling menakjubkan di dalam kehidupan seseorang. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang sebanding. Ketenangan semacam ini berlangsung kira-kira 10 menit dan kemudian nafas kembali seperti semula. Kebahagiaan dan rasa ringan pada tubuh dan pikiran yang dialami seseorang tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal biasa. Ketenangan itu sedemikian besar sehingga mereka yang tidak memiliki cukup kebijaksanaan akan cenderung merindukannya lagi. Tetapi mereka yang sebelumnya sudah memiliki cukup latihan pengamatan akan merenungkannya dengan bijaksana dan menggunakannya sebagai dasar untuk mengembangkan kebijaksanaan lagi. Mereka tidak akan melekati kebahagiaan pikiran yang tenang di dalam samadhi, tetapi menggunakan samadhi sebagai alat untuk perkembangan kebijaksanaan yang lebih efisien. Ada satu saran bagi para pembaca yang telah berlatih konsentrasi dengan niat yang kokoh, dengan harapan kebijaksanaan akan muncul di dalam pikiran yang tenang. Jika Anda belum pernah mengembangkan pengamatan ke dalam berbagai aspek dhamma, walaupun konsentrasi Anda berkembang mencapai keadaan samadhi penyerapan atau samapati atau mencapai meditatif, ini hanya akan menghasilkan kebahagiaan tubuh dan pikiran. Bila konsentrasi lebih maju, beberapa orang mungkin mengembangkan kekuatan supernormal atau abhinya. Misalnya, kesaktian melihat kejadian-kejadian di masa lampau dan di masa depan, kemampuan untuk melihat dari jauh dengan mata batin atau mendengarkan dari jauh dengan telinga batin, kesaktian untuk melakukan hal-hal luar biasa, untuk membaca pikiran orang, atau bahkan pikiran binatang. Setelah memperoleh kekuatan-kekuatan supernormal semacam ini, mungkin mereka lalu menyatakan diri sebagai arahat. Pada zaman Sang Buddha, ada 30 bhikkhu yang telah berlatih konsentrasi sampai pikiran mereka mencapai ketenangan penuh. Mereka mengalami kebahagiaan tubuh dan pikiran yang berlangsung beberapa hari, sampai-sampai mereka merasa yakin bahwa mereka telah menghancurkan kotoran batin, tanha, dan moha mereka, dan menjadi arahat. Mereka kemudian bermaksud memberitahukan Sang Buddha tentang hal itu. Ketika Sang Buddha mengetahui kedatangan mereka, beliau menyuruh Pra Ananda menemui di pintu masuk untuk memberitahu mereka agar tidak langsung menemui Sang Buddha. Mereka diminta pergi ke tempat pemakaman. Menuruti pesan Sang Buddha,
30 biku tersebut memasuki tanah pekuburan. Pada saat itu, di sana tergeletak jasad telanjang seorang wanita cantik yang baru saja meninggal. Tubuh mati itu kelihatan seperti wanita yang tertidur. Biku-biku itu memandanginya, mula-mula dengan rasa ingin tahu, tetapi kemudian dengan penuh nafsu keinginan dan nafsu seks. Pada titik ini, dengan rasa malu mereka menyadari bahwa mereka belum arahat, karena pikiran mereka masih memiliki emosi-emosi yang kuat, nafsu dan ketidaktahuan. Mereka kemudian berulang-ulang merenungkan apa yang telah terjadi, sampai mereka semuanya menjadi tercerahkan di sana, di tanah pekuburan itu. Anda dapat melihat bagaimana ketenangan dalam samadhi dapat menipu Anda. Pada zaman Sang Buddha, ada banyak kasus yang mirip kasus 30 biku itu. Jika hal itu terjadi di masa sekarang, 30 biku itu tidak akan memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan. Mereka akan menjadi arahat palsu sepanjang hidupnya. Di zaman ini tidak ada mayat-mayat segar yang tergeletak di tanah pekuburan untuk membuat hal yang sama terjadi. Jadi, mereka yang dengan sabar berlatih konsentrasi dan menunggu kebijaksanaan muncul dengan sendirinya dari pikiran yang tenang, harus berhenti sejenak untuk berpikir lebih dalam. Apakah ada biku di zaman Sang Buddha yang menjadi seorang arahat dengan melatih konsentrasi saja? Kenyataannya, semua arahat di zaman dahulu telah terlebih dahulu melatih perenungan demi perkembangan kebijaksanaan. Sekarang ini, beberapa guru yang baik masih ada. Mereka berlatih perenungan dan konsentrasi secara bergantian. Setelah menarik diri dari ketenangan, mereka menyelidiki segala hal sampai pada kebenaran tertinggi, yaitu dukkha, anicca, dan anatta. Mereka tidak menunggu kebijaksanaan muncul dengan sendirinya. Jadi Anda harus menyadari perbedaan ini dan berlatih sesuai dengannya. Tanpa ada benih kelapa, tidak mungkin Anda menanam pohon kelapa, meskipun Anda telah menyiapkan tanah yang sangat subur. Orang mendapatkan pohon yang benar hanya dari bibit yang benar. Cara samadhi duduk yang ketiga. Di dalam metode ini, Anda memusatkan perhatian pada satu bagian tubuh. Pilihlah bagian manapun yang mudah untuk divisualisasikan. Ini akan digunakan sebagai daerah di mana sati dan sifat alami pikiran yang tahu berlabuh. Nafas dan kata parikama hanya memainkan peran pendukung. Bagian tubuh itu benar-benar diperhatikan sehingga dapat dilihat oleh pikiran dengan jelas. Jika dia mencemaskan napas dan kata parikama, perhatiannya akan terbelokkan dan dia tidak dapat melihat bagian tubuh itu dengan jelas. Bagian yang dipilih dapat merupakan suatu bekas luka, dapat terletak di tubuh sebelah depan atau belakang, yang manapun asalkan dirasa pas untuk dijadikan fokus. Pertama-tama, pikirkanlah lokasi, warna, dan teksturnya. Jika Anda tidak dapat melihatnya dengan jelas, berarti niat dan sati Anda belum cukup kokoh. Sebaiknya, pilihlah suatu bagian yang kecil sehingga Anda dapat memusatkan perhatian pada daerah yang kecil itu. Sama seperti berkonsentrasi pada lubang jarum saat memasukkan benang ke dalamnya. Pertama-tama, gambarkan bagian tubuh yang kecil itu di pikiran. Lakukan berulang-ulang sampai pikiran Anda dapat melihat bagian itu dengan segera dan secara alami. Sekarang Anda dapat merefleksikannya dengan cara apapun yang Anda sukai. Misalnya, melihatnya membusuk, memisahkannya dari tulang, dan lain-lain. Ini merupakan suatu dasar yang baik untuk perenungan guna mengembangkan kebijaksanaan.
Metode mengamati suatu bagian tubuh secara terfokus bertujuan untuk memberikan tempat berlabuh pada pikiran. Sama halnya dengan seekor burung yang membutuhkan suatu cabang untuk beristirahat setelah terbang. Maka dipilihlah bagian tubuh sebagai suatu tempat istirahat bagi pikiran yang berkelana. Cara samadhi duduk yang keempat. Di dalam metode ini, pikiran berkonsentrasi pada objek-objek mental yang muncul di pikiran, seperti pada metode jalan Cankama yang keempat. Hanya kali ini konsentrasi dilakukan dalam posisi duduk, dan ini lebih baik karena tidak ada gerakan tubuh. Pikiran dapat berkonsentrasi pada objek-objek mental dengan lebih baik. Sadarilah ketika pikiran dalam keadaan bahagia, menderita, atau netral. Ketahuilah bila muncul suatu emosi yang kuat dan nafsu keinginan. Ketahuilah muncul dan lenyapnya perasaan-perasaan. Ketahuilah mana yang merupakan penyebab dan mana yang akibat. Amati bahwa semuanya berlanjut dalam siklus, dari masa lalu ke masa kini ke masa yang akan datang. Objek-objek mental itu berganti-ganti menjadi penyebab dan akibat, dan terus berguling-guling tanpa henti. Beberapa perasaan lama disalah tafsirkan sebagai yang baru karena orang tidak menyadari siklus yang terus berjalan. Jadi orang sebenarnya diputar-putar dalam roda dunia oleh objek-objek mental yang menggelapkan ini. Kotoran batin, keserakahan, dan kebodohan batin merupakan penyebab cinta dan kebencian yang muncul dan bertahan di pikiran. Maka, mengembangkan sati dengan objek mental sebagai objek pelatihan merupakan praktek yang baik untuk meningkatkan pengamatan terhadap hukum sebab akibat pada semua kejadian. Dengan mengetahui bagaimana suatu objek mental muncul, orang dapat mencari jalan untuk memotong arus. Dia dapat memotong jembatan kekotoran atau keserakahan. Jika orang tidak tahu penyebabnya, dia tidak tahu bagaimana mencegahnya. Untuk membuat pisau tajam, orang harus mengasahnya. Untuk menghilangkan panas, orang harus mematikan api. Begitu juga, untuk membebaskan diri dari penderitaan, orang harus menghancurkan penyebab-penyebabnya. Pikiran adalah tempat objek mental berada, seperti panas ada di api. Jadi, jika Anda ingin melihat pikiran Anda, lihatlah melalui objek-objek mental. Amatilah objek pikiran yang muncul. Teruslah mengamatinya sampai penyebabnya terungkap. Kemudian berhentilah mengamati. Sekarang, analisislah seperti tentara di medan pertempuran. Bila seorang tentara telah menemukan musuhnya, dia berhenti mencari dan dengan cepat menembaknya. Bila seorang pemburu telah menemukan buruannya, dia langsung menembaknya. Bila seseorang melihat sesuatu terbakar, dia segera mematikan apinya. Begitulah metode pemahaman dalam usaha membunuh kotoran-kotoran batin dan nafsu-nafsu keinginan yang menyebabkan keserakahan akan sensualitas. Dengan cara ini, kebijaksanaan dapat menghancurkan lingkaran setan itu. Praktek ini memungkinkan seseorang menemukan kantor pusat kotoran batin dan nafsu keinginan. Lalu kebijaksanaan, keyakinan, dan usaha dapat disatukan untuk menyerang dan menghancurkan kantor pusat itu secara tuntas. Dalam dunia tinju, seorang petinju mempunyai target untuk menjatuhkan lawan. Jika kali ini dia kalah, dia akan berusaha menang lain kali. Di dalam praktek dhamma, Anda harus memiliki tekad yang kokoh untuk mengembangkan kebijaksanaan. Kalau tidak, kotoran batin dan nafsu-nafsu keinginan akan merupakan pemenang yang abadi. Untuk menjadi siswa dhamma yang kuat, Anda harus bertujuan menghancurkan musuh utama Anda, yaitu kotoran batin.
Arahkan pikiran Anda ke dalam, menuju objek-objek mental, dan rencanakan untuk membersihkan semua kotoran batin dari pikiran Anda. Daftar kata. Acarya, guru, instruktur tetap. Anagami, yang tidak kembali lagi, orang yang telah mencapai tingkat kesucian ketiga. Anatta, tanpa jiwa, tak berjiwa, tanpa diri. Anicca, tidak kekal, berubah. Arahat, yang mulia, yang sempurna, orang yang telah mencapai nibbana. Arammana, objek indera, objek kesadaran. Arya Saca, kesunyataan mulia. Arupajana, 4 penyerapan alam tanpa bentuk. Atta, diri, jiwa, ego, jelmaan pribadi. Bhawa, menjadi, eksistensi, proses menjadi, keadaan eksistensi. Bhawa tanha, nafsu keinginan untuk eksistensi, nafsu keinginan untuk tumimbal lahir. Brahma, makhluk dewa di alam bentuk atau alam tanpa bentuk. Cankama, berjalan mondar-mandir sebagai metode pengembangan konsentrasi. Citta, pikiran, keadaan kesadaran. Dhamma, 1. Doktrin ajaran Sang Buddha. 2. Norma, hukum, alam. 3. Kebenaran, realitas akhir. 4. Di luar yang biasa, khususnya nibbana. 5. Kebenaran, keluhuran, moralitas, perilaku yang baik, tingkah laku yang benar. 6. Tradisi, praktek, prinsip, peraturan, tugas. 7. Keadilan, tidak memihak. 8. Benda, fenomena. 9. Objek yang dapat dikognisi. Objek pikiran, ide. 10. Keadaan mental, faktor mental, aktivitas mental. 11. Kondisi, penyebab, yang bersebab. Dhatu, elemen, kondisi alami yang membawa tanda sifatnya sendiri. Dukkha, 1. Penderitaan, kesengsaraan, duka, rasa sakit, sakit, kesedihan, kesulitan, ketidaknyamanan, ketidakpuasan, situasi bermasalah, stres, konflik. 2. Rasa sakit fisik atau tubuh. Ekagata, kemanunggalan pikiran. Jhana, meditasi, penyerapan, keadaan perenungan mendalam yang dicapai oleh meditasi. Kama, dengan M1. Nafsu indera, nafsu keinginan, sensualitas, objek kenikmatan indera, kenikmatan sensual. Kama tanha, nafsu sensual, nafsu terhadap kenikmatan sensual. Kama wacara, yang termasuk alam indera. Khanda, kategori, kumpulan. Kilesa, kotoran, ketidakmurnian, keburukan. Magga, sang jalan, jalan mulia berunsur 8, jalan menuju akhir penderitaan. Micchaditti, pandangan salah, pandangan keliru. Jnana, pengetahuan, pengetahuan sejati, kebijaksanaan, pandangan terang. Nibbana, nirwana, padamnya api keserakahan, kebencian dan kebodohan, yang tak terkondisi, tujuan akhir, tujuan agung Buddhisme. Nirodha, berhentinya atau padamnya penderitaan. Panya, kebijaksanaan, pengetahuan, inteligensi, pandangan terang, pemahaman, akal sehat. Parikama, pengulangan mental,
hafalan. Pariyatti, kitab suci, studi kitab suci, ajaran yang harus dipelajari. Peta, hantu dari orang yang sudah mati. Rupajana, penyerapan dari alam materi halus. Sila, Sikkhapada. 1. Moralitas, perilaku moral. 2. Peraturan, aturan moralitas, aturan pelatihan. Sacca, kebenaran sejati, kebenaran. Sakadagami, yang kembali sekali lagi, yang telah mencapai tingkat kesucian kedua pada sang jalan dan hanya akan terlahir di bumi sekali lagi sebelum mencapai nibbana. Samadhi, konsentrasi, kemanunggalan pikiran. Samatha, ketenangan, keheningan, kesunyian hati. Sammati, konvensi, persetujuan, anggapan, kebenaran konvensional. Samsara, harfiah, menyala terus. Lingkaran kelahiran ulang. Lingkaran eksistensi. Roda tumimbal, roda kehidupan. Samudaya, penyebab penderitaan, asal mula penderitaan. Sangho, para biku Buddhis, siswa yang suci. Sangkhara, 1. Sesuatu yang terkondisi, yang berkomponen, yang berkondisi, dunia fenomena, semua yang terbentuk karena penyebab-penyebab yang ada sebelumnya. 2. Aktivitas berkehendak, bentukan-bentukan mental, kecenderungan, dorongan hati yang berkehendak, dorongan hati dan emosi, kehendak, semua faktor mental kecuali perasaan dan persepsi yang memiliki kehendak sebagai faktor konstannya. Sati, kewaspadaan, perhatian, pengamatan yang tak melekat, kesadaran. Sotapana, pemasuk arus, orang yang telah mencapai tingkat kesucian pertama. Tanha, nafsu, nafsu keinginan, rasa haus. Tilakhana, 3 corak, 3 tanda keberadaan, juga disebut sifat-sifat umum, yaitu ketidakkekalan, ketidakpuasan, dan kebodohan batin. Tipitaka, harfiahnya 3 keranjang. 3 pembagian kitab suci Buddhis, yaitu Vinaya, Sutta, dan Abhidhamma, biasanya dikenal sebagai Pali Kanon. Watta, lingkaran kelahiran ulang, lingkaran eksistensi, siklus kelahiran ulang. Vibhava tanha, nafsu untuk non-eksistensi. Vipassana, pandangan terang, perenungan, pengembangan pandangan terang. Yoga wacara, orang yang mempraktekkan pelatihan spiritual, meditator. Demikianlah telah selesai sudah pembacaan buku Masuk ke Arus Dhamma atau Entering the Stream of Buddha yang ditulis oleh Praacaryatun Kipapanyo. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang